Jika hidupmu pernah dihancurkan oleh fitnah, jika namamu pernah dijatuhkan oleh kata-kata yang tidak pernah kau ucapkan, jika hatimu pernah disalahpahami, dikucilkan, dan dilukai oleh mereka yang kau percaya, video ini bukan sekadar untuk kamu tonton. Ini adalah cermin yang akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena mereka yang menyebarkan kebohongan tentangmu, mereka yang mencoba membentuk citra palsu tentang dirimu, percaya atau tidak, akan membayar harga dari semua itu. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang tidak bisa dikubur selamanya. Tentang keteguhanmu yang selama ini tidak dilihat. Tentang cahaya di dalam dirimu yang akan menyala kembali. Jika kamu pernah merasa dunia tidak adil, jika kamu pernah ingin menyerah, jangan lewatkan satu detik pun dari perjalanan ini. Karena di akhir video ini, kamu akan tahu bahwa kamu tidak kalah. Kamu sedang disiapkan untuk bangkit dengan cara yang paling tenang dan paling menggetarkan. Bab 1. Luka yang ditabur oleh lidah yang beracun. Dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah benar-benar siap menghadapi serangan yang datang dari lidah yang beracun, yang menyebarkan kebohongan tanpa ampun. Kata-kata itu, meskipun tak terlihat, memiliki kekuatan untuk melukai lebih dalam daripada luka fisik. Ia merayap perlahan, merusak reputasi, merobek kepercayaan, dan menanam benih keraguan di hati mereka yang mendengarnya. Kebohongan bukan sekadar omongan kosong, melainkan racun halus yang menyebar ke seluruh lapisan hubungan, menimbulkan kehancuran yang sulit disembuhkan. Saat kebohongan itu terus dipelihara dan disebarkan, ia menjadi api yang membakar keutuhan, meninggalkan abu luka yang membekas dalam setiap helaan napas dan setiap detak jantung yang terus berjuang. Mereka yang menyebar kebohongan seringkali tidak peduli dengan efek jangka panjangnya, karena bagi mereka, kemenangan sesaat adalah tujuan utama. Mereka tak lagi memikirkan dampak yang dihadapi oleh orang yang menjadi korban, nama yang tercemar, harga diri yang hancur, dan kedamaian batin yang sirna. Kebohongan itu menjadi senjata yang dipakai tanpa rasa bersalah, mengaburkan kebenaran demi kepentingan pribadi, atau sekadar rasa iri yang membara di dalam dada. Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah, kebohongan itu seperti bayangan yang tidak bisa lepas dari pelaku. Ia menempel, membentuk dinding pemisah antara mereka dan kebenaran yang perlahan memanggil untuk muncul ke permukaan. Namun di balik semua penderitaan itu, ada kekuatan besar yang tak bisa diabaikan. Kekuatan itu adalah ketenangan dalam menghadapi badai. Ketika dunia terasa runtuh karena serangan kata-kata yang tak berperi kemanusiaan, tetap berdiri tegak dengan kejujuran hati adalah kemenangan yang sesungguhnya. Karena kebenaran, seperti cahaya yang tak pernah padam, memiliki cara tersendiri untuk menembus kegelapan paling pekat sekalipun. Ia bukan sekadar fakta yang bisa dibantah, melainkan jiwa yang hidup dan berdenyut dalam setiap tindakan dan keikhlasan. Dan ketika Anda mampu menjaga ketenangan di tengah kepalsuan, Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa Anda lebih kuat daripada kebohongan itu sendiri. Yang perlu diingat adalah, kebohongan membutuhkan penjaga yang terus-menerus menebarkannya agar tetap hidup. Mereka membutuhkan pendukung, pengulangan, dan kepalsuan tambahan agar narasi itu terlihat benar. Tetapi seperti benteng pasir yang rapuh, semua itu akan hancur oleh waktu dan ketulusan. Saat orang-orang mulai melihat dengan mata hati dan membuka telinga, lebih jernih, bayangan palsu yang selama ini mereka percaya akan memudar. Satu persatu, kedok itu akan jatuh dan mereka yang menyebar kebohongan akan terperangkap dalam jaring hasil perbuatan mereka sendiri. Jadi ketika kebohongan itu berusaha meruntuhkan Anda, ingatlah bahwa ia hanyalah badai sementara di langit kehidupan. Anda bukanlah sebuah cerita yang bisa diubah oleh lidah orang lain tanpa izin. Anda adalah jiwa yang kuat yang telah melewati ribuan malam gelap dan tetap mampu menatap fajar dengan keyakinan. Jangan biarkan kebohongan itu mencuri damai dan kekuatan Anda. Karena pada akhirnya mereka akan membayar mahal atas apa yang telah mereka sebar. Bukan hanya oleh dunia, tapi oleh suara hati nurani yang tak pernah berdusta. Bab 2. Mengapa mereka melakukan itu? Banyak dari kita bertanya dalam hati, mengapa mereka tega melakukan ini padaku?
Tapi kebenaran yang seringkali tak kita sadari adalah kebohongan yang disebarkan bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda terlalu kuat, terlalu bersinar, terlalu berbeda dari mereka yang telah lama menyimpan iri dalam diam. Ketika seseorang tidak sanggup bersaing dengan cahaya yang Anda pancarkan, mereka akan mencoba meredupkannya. Dan karena mereka tak bisa menyentuh keberhasilan Anda, mereka mencoba merusak persepsi tentang Anda. Mereka tahu tak bisa mengubah siapa Anda sebenarnya, maka yang mereka ubah adalah narasi tentang Anda. Dan dari sanalah kebohongan dilahirkan, bukan dari kebenaran, tapi dari kegelisahan hati yang tak mampu menerima kenyataan. Mereka melakukannya karena Anda mengganggu zona nyaman mereka. Anda adalah ancaman bagi dunia yang ingin mereka pertahankan, dunia di mana mereka selalu terlihat lebih baik, lebih benar, lebih unggul. Ketika kehadiran Anda mematahkan ilusi itu, mereka merasa kehilangan kendali. Dan seperti manusia pada umumnya, ketika kehilangan kuasa, mereka bereaksi. Sayangnya, bukan dengan membenahi diri, tetapi dengan menjatuhkan orang lain. Dan siapa yang lebih mudah dijadikan target selain orang yang tak melawan, orang yang berjalan dengan diam dan tidak bermain kotor. Justru disitulah letak kekuatan Anda yang mereka benci. Anda tetap tenang, bahkan ketika difitnah. Anda tetap bersinar, bahkan ketika dibalut bayang. Namun dalam upaya mereka menyebarkan kebohongan, mereka sebenarnya sedang menunjukkan isi hati mereka sendiri. Kebohongan bukan sekadar senjata, ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan ketakutan, rasa tidak aman, dan luka yang belum selesai di dalam diri mereka. Dan ketika mereka berbicara tentang Anda dengan nada benci, sesungguhnya mereka sedang berteriak kepada dunia tentang kekurangan mereka sendiri. Itu bukan tentang siapa Anda, itu tentang siapa mereka, dan betapa kecilnya mereka merasa di hadapan Anda. Sungguh ironis bahwa dalam niat menjatuhkan Anda, mereka justru memperlihatkan kelemahan diri mereka yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh kebisingan. Orang yang sibuk menjatuhkan biasanya sedang berjuang berdiri di atas dirinya sendiri. Biarkan mereka sibuk dengan drama yang mereka ciptakan. Anda tidak perlu masuk ke dalam kegelapan itu. Anda hanya perlu tetap melangkah, membawa cahaya Anda sendiri, walau kecil, walau sendirian. Karena cahaya sekecil apapun tak akan pernah kalah oleh gelap. Dan ketika orang lain mulai melihat siapa sebenarnya yang memancarkan kejujuran, perlahan mereka akan berbalik, meninggalkan narasi palsu yang tak lagi masuk akal. Pada akhirnya, mereka yang menyebarkan kebohongan akan berhadapan dengan konsekuensi yang tak bisa mereka hindari. Sunyi, karena siapa yang ingin terus berada di dekat pembohong, siapa yang mau terus mendengarkan suara yang tak bisa dipercaya, mereka akan ditinggalkan, bukan karena Anda melawan, tapi karena dunia mulai sadar. Dan Anda tak perlu melakukan apa-apa, selain tetap menjadi diri Anda yang sebenarnya, kuat, tulus, dan tidak pernah menyerah pada kepalsuan. Bab 3. Diam adalah jawaban yang agung. Dalam dunia yang bising oleh opini, reaksi, dan penilaian yang datang tanpa diundang, diam sering dianggap kelemahan. Seolah mereka yang diam tidak tahu cara melawan atau tidak punya jawaban. Tapi dalam diam, tersembunyi kekuatan yang jauh lebih dalam daripada teriakan. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Ia bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih untuk tidak menurunkan diri ke dalam lumpur yang dilemparkan oleh orang lain. Diam adalah pilihan orang yang tahu bahwa tidak semua serangan layak direspons, dan tidak semua kata pantas untuk dibalas. Ada kekuatan luar biasa dalam menahan lidah saat hati sedang terguncang oleh fitnah dan kebohongan yang menyakitkan. Ketika Anda memilih diam di tengah badai tuduhan yang tak berdasar, Anda sebenarnya sedang membiarkan waktu bekerja untuk Anda. Waktu adalah sekutu terbaik dari kebenaran. Ia tidak tergesa-gesa, tapi ia selalu sampai. Dan dalam diam Anda, waktu mencatat semuanya. Siapa yang menuduh, siapa yang percaya, siapa yang tetap bersama Anda, dan siapa yang menjauh. Diam Anda adalah keheningan yang sedang membentuk gema, yang suatu hari nanti akan terdengar lebih lantang daripada ribuan kata dusta yang dilemparkan kepada Anda. Dan mereka yang dulu begitu yakin akan kebohongannya, akan mulai melihat kebodohannya sendiri saat kebenaran datang dengan cara yang tak bisa dibantah. Orang-orang yang hidup dengan niat buruk
selalu membutuhkan panggung. Mereka butuh drama, butuh reaksi, karena dengan reaksi Anda, mereka mendapatkan validasi. Tapi ketika Anda diam, ketika Anda menolak untuk ikut bermain dalam permainan mereka, Anda merampas senjata mereka yang paling berbahaya, perhatian Anda. Diam Anda memaksa mereka berbicara sendirian, membuat mereka terlihat seperti bayang-bayang yang berteriak pada ruang kosong. Dan satu hal yang pasti, tak ada kebohongan yang bisa bertahan dalam keheningan yang tidak merespons. Karena pada akhirnya, kebohongan tanpa lawan akan mulai runtuh oleh beban ketidakkonsistenannya sendiri. Namun diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk kesadaran tertinggi. Dalam diam, Anda tetap mengamati, Anda mencatat, Anda menyusun langkah, Anda menyembuhkan diri, dan perlahan Anda membangun kembali kekuatan yang sebelumnya dicuri oleh serangan yang tidak adil. Diam bukan berarti tak peduli. Justru karena Anda peduli pada kedamaian batin Anda memilih untuk tidak terjebak dalam balas dendam yang mengotori jiwa. Anda tahu, siapa yang menanggapi kebohongan dengan kebencian, sedang menyerahkan kemurnian hatinya kepada musuh, dan suatu saat nanti, ketika kebenaran akhirnya bicara dengan caranya sendiri, Anda akan berdiri tegak tanpa rasa malu. Mereka yang dulu sibuk menyebar cerita akan tertunduk, bukan karena Anda membalas, tapi karena hidup telah menunjukkan siapa yang benar. Diam Anda bukan kekalahan, itu adalah kemenangan yang tumbuh dalam kesunyian, dan hanya mereka yang mengerti kedalaman jiwa, yang bisa merayakan kekuatan dalam tidak berkata apa-apa. Bab 4. Sahabat palsu dan topeng yang jatuh. Salah satu luka terdalam yang bisa kita alami bukan berasal dari musuh yang menyerang dari luar, melainkan dari orang-orang yang dulu kita panggil sahabat. Mereka yang kita izinkan masuk ke ruang hati, yang pernah duduk di sebelah kita dalam tawa dan tangis, ternyata menyimpan niat yang berbeda. Ketika kebohongan mulai menyebar dan fitnah merajalela, kita perlahan menyadari bahwa tidak semua yang tersenyum di depan tulus mendoakan di belakang. Beberapa dari mereka ternyata hanya menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan, dan saat badai datang, mereka bukan menjadi pelindung, tapi malah menjadi bagian dari angin yang menerpa. Dan di sanalah topeng mulai jatuh, satu persatu, membuka wajah sebenarnya dari mereka yang dulu kita kira setia. Betapa menyakitkan ketika seseorang yang kita percayai justru ikut menyebarkan cerita yang tidak benar tentang kita. Mereka tidak lagi bicara di depan kita, melainkan di belakang, menyisipkan racun halus ke dalam telinga orang lain. Mereka mengaku tahu siapa kita, tapi yang mereka bicarakan adalah potongan-potongan narasi palsu. Dibungkus dengan bumbu kedekatan palsu yang sudah tidak lagi bernyawa. Dikhianati oleh orang asing memang menyakitkan, tapi dikhianati oleh sahabat, itu menghancurkan. Kita mulai mempertanyakan segala hal. Apakah dulu mereka pernah benar-benar peduli? Atau sejak awal semua itu hanya bagian dari permainan? Namun dalam pengkhianatan itu ada pelajaran yang tak ternilai. Kita belajar membedakan mana yang datang untuk tinggal dan mana yang datang hanya untuk mengambil. Kita mulai mengenali suara yang benar-benar peduli dari mereka yang hanya berbicara saat ramai. Dan saat topeng-topeng itu jatuh, kita tidak kehilangan siapa-siapa, kita hanya diberi kejelasan. Kejelasan bahwa tidak semua orang pantas mendapat tempat di hati. Tidak semua orang layak tahu isi pikiran terdalam kita. Dan justru dalam rasa sakit itu, kita tumbuh menjadi lebih bijak dalam memilih siapa yang akan kita izinkan berjalan bersama dalam hidup yang baru. Sahabat sejati tidak akan diam ketika nama kita dicemari. Mereka tidak menambah luka, mereka menenangkan. Mereka tidak menyebar cerita, mereka menjaga. Dan ketika badai mereda, sahabat palsu akan menghilang, meninggalkan keheningan yang penuh dengan pelajaran. Kita mungkin merasa kehilangan, tapi sebenarnya kita sedang diselamatkan. Diselamatkan dari hubungan yang hanya akan terus meracuni bila dibiarkan hidup. Karena tidak ada yang lebih merusak daripada berada dekat dengan orang yang pura-pura sayang, namun dalam diamnya mereka merencanakan kejatuhan kita. Jadi ketika Anda merasa sendirian setelah kebenaran mulai terungkap, jangan takut. Itu bukan kesepian, itu adalah penyaringan. Semesta sedang membersihkan jalan Anda dari orang-orang yang hanya membawa luka. Dan suatu hari nanti, Anda akan dikelilingi bukan oleh banyak orang, tapi oleh sedikit yang benar. Sedikit, namun tulus. Mereka yang tidak mengenakan topeng,
Mereka yang tidak takut berdiri bersama Anda ketika Anda terjatuh. Karena dalam dunia yang penuh tipu daya, ketulusan adalah kemewahan, dan Anda layak mendapatkannya. Bab 5. Ketika kebenaran mulai bersuara. Kebenaran tak pernah terburu-buru. Ia berjalan perlahan, menembus segala kebisingan dan tirai kepalsuan yang dipasang dengan hati-hati oleh mereka yang takut akan sinarnya. Ia tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan dengan bisikan yang pelan namun pasti. Ketika segalanya terasa berat, ketika Anda mulai meragukan apakah kejujuran masih punya tempat di dunia ini, itulah saat di mana kebenaran sedang bergerak. Bukan untuk membela Anda dalam cara yang ramai, tetapi untuk menegakkan keadilan dalam cara yang diam, namun tak bisa dibantah. Ia bukan api yang menghanguskan, tapi cahaya yang perlahan menyibak kegelapan. Pada awalnya, dunia lebih percaya pada kebohongan yang diulang-ulang daripada pada kejujuran yang berdiri sendiri. Karena kebohongan pandai berdandan. Ia memakai nada meyakinkan, cerita yang dramatis, dan wajah-wajah familiar yang menyampaikannya. Sementara kebenaran seringkali datang dalam bentuk yang sederhana, tenang, dan tak menarik perhatian. Tapi waktu bekerja di pihak kebenaran, perlahan kebohongan mulai retak. Cerita yang tak konsisten mulai terbongkar. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak semua yang dikatakan banyak orang adalah sesuatu yang benar. Dan saat itu terjadi, kebenaran mulai menemukan suaranya. Ia berbicara bukan dengan teriakan, tetapi dengan kejelasan. Ia tidak memaksa untuk dipercaya, karena ia tahu mereka yang mencari akan menemukannya. Dan satu persatu, mata yang dulu tertutup mulai melihat. Telinga yang dulu dipenuhi desas-desus mulai mendengar sunyi yang menyimpan makna. Hati yang dulu terpengaruh mulai meragukan apa yang selama ini mereka yakini. Karena kebenaran, meski sempat tersembunyi, punya daya hidup sendiri. Ia tumbuh meski ditekan. Ia muncul, bahkan dari reruntuhan reputasi yang hancur oleh fitnah. Dan ketika kebenaran mulai terdengar, dunia akan berubah sikap. Mereka yang dulu meninggalkan Anda mulai merasa gelisah. Mereka yang ikut menyebar dusta mulai diam-diam menarik diri. Dan mereka yang masih punya hati akan datang meminta maaf. Bukan karena Anda memaksa, tapi karena nurani mereka tak bisa lagi memungkiri apa yang nyata. Kebenaran tak butuh pembela, karena ia membela dirinya sendiri. Ia hanya butuh waktu. Dan bila Anda bertahan cukup lama dalam ketenangan dan keyakinan, Anda akan menyaksikan bagaimana kebenaran berdiri tegak, meski sempat dijatuhkan. Jangan terburu-buru ingin diluruskan. Jangan memaksa semua orang paham hari ini juga. Biarkan kebenaran menempuh jalannya sendiri. Karena saat ia bersuara, suara itu akan lebih kuat daripada ribuan kebohongan yang pernah dilemparkan kepada Anda. Dan Anda tidak perlu berkata banyak, cukup senyum, cukup tenang. Karena dunia akan tahu siapa yang tulus dan siapa yang penuh tipu daya. Pada akhirnya kebenaran tidak hanya menyelamatkan nama Anda, ia mengangkat Anda jauh lebih tinggi daripada yang pernah Anda bayangkan. Bab 6. Balas dendam yang tak terlihat. Balas dendam sering dibayangkan sebagai tindakan yang nyata, keras, langsung, dan penuh ledakan emosi. Namun bentuk balas dendam yang paling dalam justru adalah yang tak terlihat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menghancurkan dengan tangan. Ia tidak membalas kata dengan kata, hinaan dengan hinaan. Balas dendam yang agung adalah saat Anda memilih untuk tidak menjadi seperti mereka yang menyakiti Anda. Saat Anda tetap berjalan di jalur yang benar, tanpa harus menyimpang hanya untuk membalas rasa sakit yang ditanamkan kepada Anda. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kemenangan yang tidak bisa diukur dengan mata, tetapi sangat terasa di hati. Mereka ingin Anda hancur. Mereka ingin Anda marah. Mereka menunggu Anda bereaksi, kehilangan kendali, dan melakukan kesalahan yang bisa mereka jadikan alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi ketika Anda tidak memberi mereka itu, ketika Anda memilih diam, bekerja dalam senyap, dan terus bertumbuh, Anda sedang membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena mereka tak bisa menjangkau Anda lagi. Anda sudah naik ke tempat yang tak bisa mereka gapai. Dan itulah balas dendam paling tajam, membuktikan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak mampu menghentikan langkah Anda.
Kesuksesan Anda bukan sekadar pencapaian. Ia menjadi jawaban untuk semua keraguan, semua cibiran, semua fitnah yang mereka lemparkan. Tapi lebih dari itu, kesuksesan Anda adalah kebangkitan spiritual, sebuah kebangkitan dari luka. Bukan semata-mata untuk memamerkan hasil, tetapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda tidak hancur, bahwa Anda lebih besar dari kebencian mereka. Dan ketika mereka melihat Anda tetap berdiri, tetap tenang, tetap hidup, mereka akan menyadari bahwa seluruh energi yang mereka curahkan untuk menjatuhkan Anda hanyalah sia-sia. Dan itu akan menyakitkan mereka lebih dari apapun yang bisa Anda ucapkan. Namun dalam kebangkitan itu, jangan biarkan hati Anda ikut ternoda oleh keinginan untuk membalas dengan dendam yang rendah. Jangan biarkan Anda berubah menjadi cermin dari mereka. Jadilah perbedaan. Tunjukkan bahwa Anda bisa menang tanpa harus menginjak. Bahwa Anda bisa kuat tanpa menjadi keras. Bahwa Anda bisa membalas luka dengan keluhuran hati. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan tentang membuat mereka menderita, tapi tentang Anda yang tetap bisa mencintai hidup Anda, meskipun telah dilukai. Anda yang tetap bisa tersenyum, meskipun pernah diremehkan. Anda yang tetap bisa tenang, meskipun sempat dilupakan. Dan saat mereka akhirnya sadar bahwa Anda tak akan pernah kembali ke tempat gelap yang sama dengan mereka, bahwa Anda telah melampaui semua itu, mereka akan merasa kehilangan. Kehilangan kendali, kehilangan kesempatan untuk kembali menyakiti. Karena Anda telah tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa disentuh oleh kebencian. Dan disitulah balas dendam sejati terjadi, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, hanya lewat cara Anda hidup dengan damai dan bermartabat. Itu adalah balas dendam yang tak terlihat, namun paling menyentuh. Bab 7, Keadilan Semesta Tidak Pernah Tidur. Mungkin yang paling melelahkan adalah menunggu keadilan di dunia, yang tampaknya sering memihak pada kebohongan. Kita melihat mereka yang menyebar fitnah tetap tertawa, tetap berdiri di panggung, tetap dipuji oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Dan kita mulai bertanya dalam diam, apakah keadilan benar-benar ada? Atau semua ini sia-sia? Tapi semesta tak pernah tertidur. Ia mencatat, bahkan ketika manusia melupakan. Ia menyimpan, bahkan ketika dunia mengabaikan. Keadilan semesta tidak bekerja dengan kecepatan ego. Ia bekerja dengan presisi nurani. Dan meskipun jalannya sunyi, balasannya selalu pasti. Tidak ada luka yang dilalui tanpa jejak. Tidak ada dusta yang dilempar tanpa bayang. Semua tindakan, setiap niat tersembunyi, memiliki akibat yang akan kembali dengan cara dan waktu yang tidak bisa diramal siapapun. Mereka yang menebar kebohongan dengan mudah mungkin merasa aman sekarang. Tapi semesta tidak menilai dari apa yang terlihat. Ia menilai dari getaran niat. Dan getaran itu memantul, mengalir kembali dalam bentuk peristiwa, keadaan, kehilangan, atau sunyi yang perlahan, tapi pasti akan mengajarkan mereka tentang apa yang mereka tanam. Keadilan semesta tidak selalu datang dalam bentuk hukuman yang tampak. Ia bisa hadir dalam bentuk kehilangan yang tak bisa dijelaskan, dalam relasi yang runtuh, dalam reputasi yang perlahan luntur, bukan karena Anda membalas, tapi karena kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Bahkan dalam mimpi yang gagal terwujud, dalam usaha yang tidak pernah berhasil, semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak perlu merasa puas atau gembira. Karena keadilan sejati tidak untuk dirayakan dengan dendam, tetapi untuk direnungi dengan syukur dan kebijaksanaan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tetap bersih, tetap tenang, terus jalani hidup Anda dengan hati yang tidak membalas kebencian. Karena semakin jernih Anda, semakin cepat semesta bekerja. Tidak ada energi baik yang hilang sia-sia, seperti halnya tidak ada keburukan yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Segala sesuatu yang Anda tanggung hari ini akan berbuah pada waktunya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa Anda dipelihara oleh hukum yang lebih tinggi dari hukum manusia. Hukum sebab dan akibat yang tidak bisa dilobi, tidak bisa disuap, tidak bisa dihentikan. Dan ketika keadilan itu datang, ia datang bukan hanya untuk Anda. Ia juga datang untuk membuka mata dunia. Dunia akan mulai melihat siapa yang selama ini berdiri dengan hati jujur dan siapa yang bersandar pada kepalsuan.
Anda tidak perlu lagi berkata, "Lihat, aku benar." Karena dunia akan berkata itu untuk Anda. Semesta akan bersaksi atas luka Anda. Dan keadilan itu, meski mungkin datang terlambat menurut waktu manusia, akan selalu datang tepat pada waktunya menurut waktu kehidupan. Bab 8. Menjadi lebih kuat tanpa menjadi keras. Setelah dikhianati, difitnah, ditinggalkan atau dilukai, naluri alami manusia adalah membangun tembok. Kita belajar untuk tidak lagi terlalu percaya, tidak terlalu membuka diri, tidak terlalu berharap. Dan tanpa sadar, kita mulai menjadi keras. Tapi ada perbedaan besar antara menjadi kuat dan menjadi keras. Menjadi kuat artinya Anda bertahan, tapi masih bisa mencintai. Menjadi kuat berarti Anda telah melewati badai, namun tidak menjadi badai itu sendiri. Sedangkan menjadi keras, artinya Anda membiarkan luka mengubah Anda menjadi sosok yang tak lagi mengenali kehangatan dirinya sendiri. Itulah kenapa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras Anda membalas, tapi seberapa lembut Anda tetap bisa berdiri. Mereka ingin Anda pecah, ingin Anda kehilangan sisi lembut Anda, agar bisa berkata, "Lihat, dia memang seperti itu." Tapi ketika Anda tetap menjadi diri Anda, yang penuh empati, penuh kasih, penuh cahaya, Anda sedang menunjukkan kepada mereka bahwa luka tidak mengubah esensi Anda. Bahwa rasa sakit tidak menghapus nilai-nilai Anda. Bahwa meskipun hati Anda pernah remuk, ia masih tahu cara mencintai, merawat, dan memaafkan. Di sanalah kekuatan sesungguhnya ditemukan. Bukan dalam kebal terhadap rasa, tapi dalam kemampuan untuk tetap merasakan tanpa menjadi pahit. Kelembutan bukan kelemahan, justru ia adalah bentuk keberanian paling dalam. Karena untuk tetap lembut di dunia yang keras, Anda harus berani terluka lagi. Harus berani tetap terbuka meski pernah disakiti. Harus berani mempercayai meski pernah dikhianati. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi dari keberanian itulah muncul cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Anda menjadi tempat tenang di tengah kekacauan. Anda menjadi sandaran diam bagi jiwa-jiwa lain yang juga pernah patah. Dan Anda tidak keras karena Anda tahu tidak semua luka harus dilawan dengan perisai. Kadang cukup dengan kehadiran yang tulus. Saat Anda berjalan dengan keteguhan yang tidak kasar, dengan keyakinan yang tidak penuh amarah, dunia akan mulai memperhatikan. Bukan karena Anda memaksakan suara, tapi karena Anda menjadi contoh. Dalam tenang Anda, orang lain belajar bahwa ada cara lain untuk menang. Cara yang tidak menghancurkan, cara yang tidak menyimpan racun. Dan perlahan, Anda menjadi pengingat bahwa menjadi kuat tidak harus kehilangan sisi manusiawi. Bahwa Anda bisa berdiri di tengah puing-puing tanpa kehilangan kelembutan hati yang membuat Anda utuh. Dan bila suatu hari Anda ditanya, bagaimana caramu tetap bisa lembut setelah semua yang kau lalui? Anda bisa menjawab, karena aku memilih untuk sembuh, bukan untuk berubah menjadi orang yang melukai. Itulah kekuatan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan. Kekuatan yang lahir dari hati yang benar-benar pernah retak, tapi tidak hancur. Anda tidak menjadi keras, Anda menjadi kuat, dan itu membuat Anda berbeda. Bab 9. Saat dunia mulai melihat siapa Anda sebenarnya. Ada masa-masa ketika Anda harus berjalan sendirian, ditutup oleh bayangan kebohongan yang tidak Anda buat, dan dipaksa diam saat dunia menatap dengan mata yang telah tercemar prasangka. Anda mencoba menjelaskan, tapi suara Anda tak lebih keras dari riuh fitnah yang lebih dulu merebut perhatian mereka. Dan akhirnya Anda belajar, kebenaran tidak perlu terburu-buru menjelaskan dirinya sendiri. Ia hanya perlu waktu. Karena waktu akan menunjukkan dengan sangat pelan namun sangat pasti siapa Anda yang sebenarnya, di balik tuduhan, di balik kesalahpahaman, di balik cerita yang dipelintir menjadi luka. Ketika dunia mulai membuka mata, bukan karena Anda memaksa, tapi karena kebohongan sudah tak mampu berdiri lagi, saat itulah kebenaran tampil dengan wajah tenangnya. Orang-orang mulai bertanya, mulai membandingkan, mulai mencari sendiri apa yang selama ini tersembunyi. Dan saat mereka melihat bahwa Anda tetap berdiri, tetap bernapas tanpa dendam, tetap menjalani hari tanpa menyakiti balik, mereka akan mulai mengerti. Mungkin tidak semua, tapi cukup. Cukup untuk mengembalikan harga diri yang sempat dicuri. Cukup untuk menyentuh hati yang selama ini tertutup.
Anda tidak perlu menjelaskan semuanya kepada semua orang, karena mereka yang tulus akan melihat Anda dari caranya sendiri. Mereka akan melihat keheningan Anda sebagai keteguhan. Mereka akan melihat sikap Anda sebagai kedewasaan. Mereka akan melihat luka Anda sebagai alasan mengapa Anda menjadi bijaksana. Dan yang dulu menjauh mungkin akan diam-diam mendekat. Bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa yang mereka dengar tidak sama dengan yang mereka lihat sekarang. Bahwa Anda bukan seperti yang dikatakan banyak orang. Anda lebih dari itu. Anda adalah seseorang yang tetap utuh meski sempat dihancurkan. Dan di titik itulah, Anda tidak lagi peduli tentang pembenaran. Anda tidak lagi haus akan pengakuan. Karena Anda telah mencapai ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh validasi orang lain. Anda telah sampai di tempat di mana penilaian dunia tidak lebih penting dari kedamaian dalam hati. Dunia mungkin butuh waktu untuk melihat siapa Anda, tapi Anda tidak butuh dunia untuk menjadi siapa Anda. Itulah kekuatan paling tenang yang tidak membutuhkan sorotan untuk bersinar. Karena Anda tahu, yang sejati tak akan selamanya tersembunyi. Ketika dunia akhirnya mulai melihat, Anda hanya akan tersenyum. Bukan karena ingin menunjukkan bahwa Anda menang, tapi karena Anda tahu bahwa waktu tidak pernah salah tempat. Semesta hanya menunggu momen yang tepat untuk menyingkap tirai kebenaran. Dan Anda yang dulu diam, yang dulu difitnah, yang dulu ditinggalkan, sekarang berdiri dengan martabat. Tidak karena membalas, tapi karena Anda bertahan. Dan hari itu dunia tidak sekadar melihat Anda. Dunia belajar dari Anda. Bab 10. Akhir yang tenang, awal yang bijaksana. Segala perjalanan, betapapun sulitnya, akan sampai pada satu titik tenang. Titik di mana Anda tidak lagi berusaha meluruskan semuanya, tidak lagi berupaya memaksakan pemahaman kepada dunia, dan tidak lagi menyimpan luka sebagai beban. Titik itu bukan kemenangan dalam pengertian umum. Ia bukan tepuk tangan, bukan permintaan maaf, bahkan bukan kejatuhan mereka yang menyakiti Anda. Ia adalah keheningan yang datang setelah badai, di mana Anda duduk dengan diri Anda sendiri dan berkata, "Aku tetap di sini, utuh." Dan itu cukup, karena setelah semua yang terjadi, Anda menemukan bahwa Anda tidak perlu menjadi sesuatu yang lain. Anda hanya perlu menjadi benar-benar diri Anda. Ketenangan ini bukan hadiah dari luar, tapi buah dari proses panjang yang menyakitkan. Ia lahir dari malam-malam penuh tanya, dari hari-hari sunyi tanpa jawaban, dari langkah-langkah yang dipaksakan meski hati lelah. Tapi kini, Anda tahu bahwa rasa sakit bukan musuh Anda. Ia adalah guru yang membentuk keteguhan Anda. Ia adalah cermin yang menunjukkan batas Anda dan perlahan membimbing Anda melewati batas itu. Anda bukan lagi orang yang sama seperti ketika semua ini dimulai. Anda lebih dalam, lebih sadar, lebih mengakar. Dan justru dalam luka itulah Anda belajar tentang nilai sejati dari sebuah kehidupan. Sekarang Anda tak lagi menyimpan dendam. Bukan karena Anda melupakan, tapi karena Anda memilih untuk tidak membawa luka itu ke masa depan. Anda telah membiarkan masa lalu berlalu, bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan menerima bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas Anda. Mereka boleh berkata apapun, dunia boleh berpaling seberapapun ia mau, tapi Anda telah melepaskan kebutuhan untuk dipahami oleh semua orang, karena Anda telah memahami diri Anda sendiri. Dan dari pemahaman itu lahir kebebasan. Bukan kebebasan yang liar, tapi kebebasan yang sunyi, yang membuat Anda tidak lagi bereaksi, tapi mampu merespon dengan kasih sayang. Akhir dari semua ini bukanlah kemenangan dalam bentuk luar, tapi kebijaksanaan dalam bentuk dalam. Anda tidak lagi berjalan untuk membuktikan siapa yang salah. Anda berjalan untuk menyebarkan damai, untuk menjadi bukti bahwa manusia bisa terluka, bisa direndahkan, bisa dikhianati, tapi tetap bisa memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dunia tidak selalu adil, tapi Anda bisa menjadi pribadi yang adil. Dunia bisa kejam, tapi Anda bisa tetap lembut. Dunia bisa lupa, tapi Anda bisa tetap ingat bahwa hati yang kuat bukan yang tidak pernah hancur, tapi yang tetap memilih mencintai setelah dihancurkan. Dan kini, meski perjalanan ini selesai, sebuah awal baru terbuka. Anda melangkah bukan lagi dengan beban, tapi dengan cahaya di dalam dada. Bukan untuk mencari pembuktian, tapi untuk menjalani hidup yang utuh, yang hadir, yang bermakna. Ini bukan akhir dari kisah Anda.
Ini hanyalah akhir dari luka yang lama. Di depan sana, terbentang jalan yang tidak lagi dilalui oleh rasa takut, tetapi oleh kedewasaan. Dan kepada dunia yang pernah salah menilai Anda hanya akan berkata dalam hati, "Aku memaafkanmu, aku telah sembuh, dan aku akan terus berjalan dengan tenang, dengan bijaksana." Pada akhirnya, kamu tidak perlu membalas dengan kebisingan, karena kebenaran selalu tahu jalan pulang, dan mereka akan membayar semua kebohongan itu, bukan karena kamu marah, tapi karena semesta tidak pernah tidur. Maka berjalanlah dengan tenang, karena diam yang kamu pelihara hari ini akan menjadi suara paling lantang saat waktunya tiba.